Shalom Jemaat GBI Asia Afrika dimanapun Anda berada. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tinggikan namanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat kekuatan, kemenangan yang Engkau beri dalam hidup kami. Dan kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kami masih bernafas, itu anugerah Tuhan. Pertolongan, penyertaan-Mu nyata sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sorak-sorai tepuk tangan hanya bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh. Yeah. I'm not gonna live by what I see. Yes, amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari yang percaya serukan bersama-sama. Yes. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are open. I believe all to you. Oh, nothing is impossible. Through you I can do anything. Yes. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh,
Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Yes. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang hidup, penolong yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang
percaya dalam kondisi apapun Kau tetap setia, setia. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Oh, hanya Kau satu-satunya penolong yang setia, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau layak, sebab Kau satu-satunya yang berkuasa, yang beri pengharapan, yang beri kedamaian, yang memberkati, yang pulihkan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kami angkat suara dan tinggikan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan iman kami tetap percaya dalam kondisi seperti ini. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengalir, melimpah. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap percaya dengan janji-Mu Tuhan. Sekali-kali Kau tidak meninggalkan kami. Kami umat percaya, kami mau terus taruh pengharapan kami. Iman kami hanya di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan setiap kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Asia Afrika yang saya kasihi, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia limpah atas Bapak Ibu saudara sekalian. Sekalipun kita dalam masih pandemi, ibadah yang diizinkan masih online,
Dan di sana sini banyak berita yang tidak mengenakan. Tapi yakinlah, berita surga, berita daripada Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, memberikan kepastian. Dunia tidak bisa memberikan kepastian, tapi Tuhan memberikan kepastian atas kita. Siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Biarlah firman itu memerdekakan kita, firman itu menguatkan kita, firman itu meneguhkan kita, dan firman itu memberikan jawaban atas kita. Waktu yang terbaik dalam ibadah ini, investasikan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang Bapak Ibu Saudara sekalian dengan doa, biar apa yang kita lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih yang tinggi kepadamu atas anugerah, karya penebusan, campur tangan, pemeliharaan yang terus Engkau berikan atas kami. Sukacita kami melimpah karena pertolongan kami. Sukacita kami melimpah atas apa yang Kau berikan atas kami. Dan sukacita kami melimpah kalau kami ada sampai saat ini. Sebagaimana kami ada, itu juga anugerah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui sabda firman-Mu saat ini. Kami percaya oleh firman-Mu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Sebab di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Bapa, urapi kami semua. Urapi setiap kami yang ikut ibadah online ini. Biarlah Allah sendiri yang menjamah kami, menolong kami, bahkan menuntun kami. Berkati wifi yang kami pakai, supaya pemberitaan firman ini boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita berani berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Bahwasanya kasih setianya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan yatim piatu, tetapi Dia menyertai kita, menolong kita. Bahkan karya penebusannya yang begitu agung itu kita nikmati dan kita percaya Tuhan senantiasa setia sampai kesudahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tema renungan ibadah minggu ini, saya beri tema ditebus melalui anugerah. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita sesungguhnya yang mencoba mencari di mana Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari kita dengan karya penebusannya yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dahsyatnya kekristenan, luar biasanya iman percaya kita adalah apa saudaraku? Dia rela tinggalkan surga yang mulia, turun ke dunia. Mencari siapa? Saudara dan saya. Tujuan hidup kita jelas, arahan Tuhan atas kita jelas. Bahkan apa yang kita jalani dalam sisa hidup ini pun harus kita dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Olehnya kita mau belajar karya penebusan Tuhan, anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan mukjizat demi mukjizat yang Tuhan berikan atas kita adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat Tuhan berikan atas kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Pertanyaan klasik, apa
Apa itu anugerah? Apa sih anugerah itu? Saya mencatat, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, anugerah adalah kuasa Tuhan yang ada untuk memenuhi segala kebutuhan tanpa kita membayar spesial. Saya ulangi sekali lagi. Anugerah adalah kuasa Tuhan yang ada untuk memenuhi segala kebutuhan kita tanpa bayar spesial. Yang kedua, anugerah dapat diterima dengan cara percaya, bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena kebaikan kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu adalah sesuatu yang kita dapatkan daripada Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pokok bahasan berikutnya, Pak, apa bedanya keadilan, kemurahan hati, dan anugerah? Mari kita belajar sebentar. Keadilan adalah mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Misal ketika Anda dilecehkan orang lain atau nama Anda dibuat menjadi celah melalui fitnah, Anda bisa tuntut melalui hukum dan Anda bisa dapatkan hak-hak Anda. Atau sesuatu yang kita kerjakan, kita mendapatkan upah, itulah keadilan karena kita mendapatkan hak kita. Yang kedua, apa kemurahan hati? Kemurahan hati adalah tidak mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Itu karena kebaikan, karena kemurahan. Tetapi anugerah mendapatkan apa yang tidak layak. Saya ulangi sekali lagi. Anugerah adalah mendapatkan apa yang tidak layak untuk menjadi hak kita. Kalau mau jujur, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, terlalu besar anugerah yang kita terima tentang karya keselamatan. Kita ini manusia penuh dengan dosa. Manusia penuh dengan dosa, dengan dusta, punya latar belakang yang tidak baik. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Oleh anugerah Tuhan kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kita ada karena anugerah. Anda ada karena anugerah. Keluarga kita ada juga karena anugerah. Karena anugerahlah membuat anak-anak Tuhan menjadi unik. Karena kalau kita tidak membuat hubungan anugerah atau the grace connection, kita akan mengakhiri dengan sifat-sifat agamawi kita. Atau agama adalah upaya kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Anugerah adalah apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita dan yang sedang bekerja pada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Anugerah diberikan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu juga diselamatkan. Ini anugerah yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebangkitannya kita diselamatkan. Oleh karena kebangkitannya kita mendapatkan pengharapan hidup yang kekal. Oleh karena kuasa kebangkitannya kita dimampukan untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Oleh karena karya kebangkitan Tuhan itu merupakan pemberian anugerah yang luar biasa. Sampai di sini yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, hanya melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus kita bisa menuju kepada kekekalan. Bahkan hanya melalui Yesus Tuhan kita melihat jalan kebenaran dan hidup yang kekal.
Bahagialah mereka yang tidak dapat melihat tetapi percaya. Itu firman Tuhan. Betul? Berbahagialah orang yang tidak melihat bukti tapi kita percayai karya Tuhan luar biasa. Tanggal 6 Juli bulan lalu saya diizinkan Tuhan untuk pergi ke Amerika. Saya pergi ke state Colorado karena putri saya yang kedua menikah di Denver. Suaminya American citizen, seorang hamba Tuhan di Amerika. Ketika kami berangkat, itu 2 hari telah berlalu tentang PPKM yang sangat-sangat genting di Indonesia. Karena tingkat penularan, tingkat keterjangkitan COVID-19 itu luar biasa. Tentu ada kekhawatiran, tentu ada ketakutan bagaimana nanti transit di Jepang, bagaimana kami harus menghadapi imigrasi yang ada di Seattle. Baru dari Seattle kami pindah pesawat, harus pindah ke Denver, Colorado. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk, sekalipun saya sudah persiapkan untuk PCR, persiapkan sertifikat vaksin, segala macamnya, masih ada kekhawatiran. Tapi kami sepakat sebelum berangkat bersama dengan keluarga, kami berdoa, Tuhan, kalau Engkau yang membuka, Engkau pasti akan menyertai kami. Kalau Engkau yang memulai, Engkau akan menyelesaikannya. Tujuan kami jelas dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami tinggalkan Indonesia, transit di Jepang 2 jam, kami terbang lagi ke Seattle, kami tunggu pesawat berikutnya Alaska menuju ke Denver. Dan puji Tuhan, tanggal 30 Juli kami boleh kembali ke Indonesia dengan anugerah yang luar biasa. Kami melihat karya Tuhan yang dahsyat. Kami melihat bagaimana penyertaan campur tangan, bahkan pertolongan Tuhan. Bukan hanya kami pergi berangkat mendapatkan perlindungan Tuhan, tetapi acara pernikahan putri kami boleh berjalan dengan baik. Satu hal kami percaya, bahwa anugerah Tuhan diberikan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Ayo suami istri, kakak adik, opa, oma, om, tante yang ada di sebelahnya bilang begini, anugerah Tuhan nyata atas hidupku. Bilang kanan kirimu, anugerah Tuhan nyata atas bisnis dan usahaku. Ayo sampaikan juga, anugerah Tuhan itu melimpah buat anak-anak, cucu dan mantu kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Prinsip ini bekerja di segala hal di jalan hidup kita, sebagai orang yang percaya tentunya. Jadi bahan bakunya adalah percaya, beriman. Saudara mesti ingat Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman adalah segala sesuatu yang kita percayai dan itu terjadi atas hidup kita. Haleluya. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman kita. Kita diselamatkan oleh anugerah dan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Fondasi dasar dalam pertukaran melalui anugerah Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hal ini tidak dapat dibeli. Hal ini tidak bisa kita barter dengan kekayaan kita, dengan kehebatan kita, tetapi hanya berlaku baik kita, bagi kita, tetapi hanya dapat diterima karena ketika kita memiliki dasar iman, yaitu percaya kepada Kristus. Haleluya. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, ada satu tempat namanya Holy Sepulchre atau Bukit Golgota. Tempat di mana Yesus dibawa ke tempat yang tinggi untuk disalibkan. Saya setiap pergi ke tempat itu, saya membayangkan bagaimana pengorbanan Tuhan sehingga kita ada
sampai saat ini oleh anugerah Tuhan. Di kayu salib semua dosa telah dilimpahkan kepada Kristus Yesus. Dan di kayu salib dengan perkataan jelas Tuhan berkata, sudah selesai. Amin. Kalau saya merenungkan perkataan ini sudah selesai. Saya sering ketika di Holy Spark di Golgota, di Bukit Kalvari, saudaraku, saya menangis. Tuhan, begitu besar anugerah, begitu luar biasa karyamu. Tapi toh nyatanya masih banyak orang yang menyanyiakan anugerah Tuhan. Masih banyak orang yang tidak anggap pengorbanan Tuhan. Masih banyak orang yang tidak meresponi panggilan Tuhan. Pak, Bu, saya kasih analogi dan contoh ya. Misalkan suatu ketika di antara kita ada mendapatkan undangan dari Queen Elizabeth dari Inggris. Saudara mendapatkan satu invitation yang di-stamp dengan cap kerajaan, yang akan diberikan anugerah menjadi anggota daripada kerajaan Inggris. Saudara pasti bangga, saudara pasti memiliki rasa sukacita yang luar biasa. Bahkan Anda mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Baju yang terbaik, sepatu yang terbaik, merawat diri dengan baik. Tentu Anda akan datang dengan perasaan penuh berdebar-debar. Kenapa? Karena kita akan masuk dalam anggota kerajaan yang luar biasa. Nah, sekarang bayangkan saudara, yang mengundang saudara sekarang bukan Ratu Elizabeth, yang mengundang saudara bukan Sultan daripada Brunei, yang mengundang saudara bukan pemerintah biasa, tetapi yang mengundang saudara yang akan memberikan mahkota kehidupan adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang empunya langit dan bumi, segala kuasa, tidak ada yang melebihi kuasanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Toh masih banyak orang yang tidak sungguh-sungguh meresponi panggilan Tuhan. Masih banyak orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Masih banyak orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Padahal kita diberikan jaminan keselamatan, diberikan jaminan kekekalan, diberikan mahkota kehidupan. Untuk kapan, saudaraku? Forever and ever. Untuk kekekalan. Kalau saudara dipermuliakan dalam bentuk temporary, sebentar saja, sukacita luar biasa. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante yang memberikan keselamatan, yang memanggil engkau dengan anugerah, yang memberikan anugerah buat kita, bukan sembarangan, tetapi Raja di atas segala raja, King of the King, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah menciptakan segala sesuatu tanpa tujuan, apalagi asal-asalan. Semua saudara, apapun latar belakang saudara, apapun posisi saudara, apapun bisnis pekerjaan saudara, apapun strata sosial saudara di depan masyarakat, saya mau katakan Anda spesial sebab Anda diciptakan dengan tujuan, dengan maksud ilahi untuk menggenapi setiap firman-Nya. Saudara baca di rumah Yeremia 1 ayat 5. Dari kandungan ibu kita, bahkan sebelum kita lahir, semua rencana Tuhan telah ada buat kita. Amen. Tuhan itu memberikan kita panggilan yang mulia. Sebab apa yang Tuhan buat atas kita, semuanya ada tujuannya, semua ada maksudnya. Tentu maksud ilahi dipermuliakan. Karena saudara hidup, yakinlah Tuhan punya tujuan untuk saudara dan saya. Tuhan tidak iseng menciptakan saudara. Tuhan tidak membuat kita gagal. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Yeremia 29 ayat 11 jelas kok katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan mengenai saudara dan saya. Satu desain, rancangan, blueprint masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tentu di dalam Tuhan ada sukacita, tentu di dalam Tuhan ada pengharapan, tentu di dalam Tuhan ada penggenapan janji Tuhan, dan tentu di dalam Tuhan ada kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Jemaat yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kita buka sebentar Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Efesus pasal yang pertama ayat keempat berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Ada amin? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Karya penciptaan kita bukan untuk dibuat gagal, tetapi kesempurnaanlah, kekudusanlah yang dibuat Tuhan atas kita, supaya tidak bercacat di hadapannya. Pilihan Tuhan atas kita luar biasa, dan anugerahnya itu sungguh-sungguh tidak tergantikan dengan apa-apa. Lalu ada pertanyaan yang begini, ada timbul satu pertanyaan besar. Lalu timbul pertanyaan yang paling mendasar, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apakah yang harus kami perbuat supaya rancangan Allah yang luar biasa terjadi atas hidup kita? Apakah yang harus kita perbuat supaya Allah itu berkenan atas hidup kita? Buka Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka ayat 29-nya, inilah pekerjaan yang harus, pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ada amin? Jelas loh ayat ini. Supaya kita percaya, kita mengaminkan, bahkan kita mengikuti teladan-teladan yang Yesus berikan atas kita. Dan Yesus menjawab tadi dengan jelas ayat 19, kalau boleh saya ulangi, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun juga. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan kedudukan. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan harta dan benda. Apalagi jangan pernah gantikan Tuhan dengan kekecewaan. Karena banyak orang dalam komunitas ibadah mengaku percaya, mengaku beriman, mengaku haleluya, tetapi sesungguhnya hidupnya belum beres. Di banyak mimbar, di banyak tempat hari-hari ini sering saya sampaikan, knows your God and knows yourself. Ketahui dengan benar siapa Tuhanmu dan kenali dirimu sendiri. Karena banyak orang tidak mengenali siapa dirinya sendiri. Yang ada apa? Kepahitan. Yang ada apa? Kekecewaan. Yang ada apa? Masa lalu. Yang ada apa? Menoleh ke belakang. Yang ada apa? Menyimpan luka batin dan kekecewaan. Ayo Bapak Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, nggak ada gunanya kekecewaan semakin lama kita simpan. Tidak ada gunanya sakit hati semakin lama kita simpan. Kita tidak akan pernah melihat anugerah yang lebih besar, penyertaan yang lebih hebat, campur tangan yang luar biasa, terobosan yang lebih dahsyat, tanpa mengenal Tuhan lebih dalam. Saudaraku, maka keselamatan adalah bukan upaya untuk mencoba, tetapi adalah percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tetapi apakah dengan percaya tidak ada goncangan? Apakah dengan percaya tidak ada masalah? Apakah dengan percaya tidak ada kesulitan? Apakah dengan percaya tidak ada pergumulan? Oh, enggak begitu. Tetap ada dan diizinkan terkadang goncangan, cobaan, masalah terjadi. Tetapi ketika kita berjalan dengan anugerah Tuhan, saudara hadapi itu bukan dengan kekuatan saudara. Saudara hadapi itu semua dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita buka yuk Hagai pasal yang kedua. Ayat 6 sampai dengan ayat 10.
Ayat 6 dan 10 Hagai pasal yang kedua. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat yang ke-8. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, sekali lagi, sekalipun kita mendapatkan anugerah Tuhan, sekalipun kita dapat penyertaan Tuhan, bukan berarti kita bebas dari guncangan dan masalah. Tetapi ketika diizinkan guncangan, masalah dan air mata terjadi, kita kuat bukan karena kekuatan kita, karena ada Allah bersama dengan kita. Yang perlu kita catat, di balik guncangan ini bukan soal harga BBM yang turun, tetapi yang turun adalah kemuliaan Tuhan atas kita. Amin. Yang kedua, yang turun apa? Pertolongan Tuhan turun atas kita. Yang ketiga, perlindungan Tuhan turun atas kita. Yang keempat, pemulihan Tuhan turun atas kita. Bahkan yang kelima yang luar biasa, mujizat Tuhan akan turun atas saudara dan saya, jemaat GBI Asia Afrika yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Jadi kita jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan pergumulan, jangan fokus dengan angka-angka berapa yang terjangkit COVID. Percayalah Allah masih bekerja, percayalah anugerahnya masih ada, percayalah mujizatnya ada, percayalah pertolongannya ada. Dan percayalah kemenangan itu diberikan buat orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saya terlalu bergairah menyampaikan ini, dan saya percaya Anda pun ada dalam sukacita Tuhan. Amin. Capek Bapak Ibu, opa, oma, om, tante, kita dapat intimidasi. Capek kita baca media sosial yang semakin hari semakin menakutkan. Capek kita lihat televisi, isinya hanya kematian segala macam. Firman punya jawaban, Tuhan punya jalan keluar, Tuhan punya mujizat, dan Tuhan punya pertolongan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bahkan ayat 10 dari Hagai pasal 2 berkata demikian, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan tempat ini aku akan memberi peace of shalom, damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara jangan kaget ketika saudara lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Saudara jangan kaget kalau saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara jangan kaget kalau saudara mengandalkan Tuhan. Saudara akan mendapatkan damai sejahtera, pertolongan, sukacita, bahkan berkat yang berkelimpahan. Sesuatu yang belum pernah Anda terima, sesuatu yang belum pernah Anda nikmati, sesuatu yang belum pernah Anda dapatkan akan diberikan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amin. Saya berdoa saudara habis mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit dari keterpurukan kita. Kita bangkit dari kelemahan kita. Kita bangkit dari ketidakberdayaan kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Orang-orang Israel telah dituntun dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Itu semua karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Mereka adalah orang pilihan umat Allah, dituntun, dipedulikan oleh Roh Kudus. Walaupun Tuhan telah menghukum karena dosa-dosa mereka, dan tetap peduli dan berpegang pada janjinya, dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau bangsa di Israel disertai oleh Tuhan, saudara pun orang-orang percaya disertai oleh Tuhan.
Pandemi memang ada, COVID memang nyata, kematian banyak kita dengar, tetapi Tuhan tetap memegang janjinya, tetapi Tuhan tetap memelihara kita, tetapi Tuhan tetap pada kasih-Nya. Janji yang diberikan melalui firman Tuhan itu akan digenapi atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Apa yang disampaikan firman Tuhan di sini? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tahu kok kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu kita tidak berdaya, tetapi Tuhan peduli kita. Saudara nggak usah memikirkan bagaimana kejadiannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Hari ini ada kesusahannya, besok ada kesusahannya. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan hidupnya tidak akan sia-sia. Orang yang berharap kepada Tuhan diberikan kemampuan untuk bersukacita sekalipun keadaan yang terjadi seperti yang tidak diharapkan itu terjadi. Tetap dalam anugerah Tuhan, tetap dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Tuhan ingin bait-Nya dibangun kembali. Saya tidak bilang menara doa, saya tidak bilang satu komunitas, tidak. Paling tidak dimulai dari hati kita, dari bait sucinya dalam tubuh kita ini. Bangkitkan kembali, bangun kembali baitmu di hadapan Tuhan. Bangkitkan kembali imanmu, bangkitkan kembali asamu, bangkitkan kembali pengharapanmu di dalam Tuhan. Dan Dia memiliki emas dan perak. Gold is mine, silver is mine. Tetapi Dia memerlukan tangan-tangan yang mau melakukan bersama dengan Dia. Tuhan mau menolong orang-orang yang mau menolong dirinya sendiri. Tuhan mau memberikan anugerah buat orang yang mau mendapatkan anugerah. Dan Tuhan mau menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Tuhan mau membukakan pintu bagi orang yang mengetuk pintunya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa karya Tuhan yang hebat ini. Kita yang ada dalam anugerahnya tidak kurang atau lebih sedikit pun dalam mengalami tantangan daripada orang lain. Tetapi kita dilengkapi untuk mengatasi tantangan itu melalui sumber ketuhanan. Allah punya jalan keluar, Allah punya jawaban, Allah punya kemenangan, Allah punya kepastian. 1 Korintus 10 jelas mengatakan yang 13. Barang siapa yang dalam pencobaan dan masalah, ketika datang kepada Tuhan, kepadanya diberikan jalan keluar. Amin. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan ingatkan jangan khawatir, harusnya kita tidak khawatir. Kalau Tuhan katakan jangan bimbang, harusnya kebimbangan kita serahkan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan takut, saudara jangan simpan ketakutan. Nah, berapa banyak orang menyimpan ketakutan bukan iman. Banyak orang sibuk melakukan hal-hal yang maaf tanda kutip tidak untuk kemuliaan Tuhan, sementara kemuliaan Tuhan dia diabaikan sedemikian rupa. Pak, Bu, saya ingatkan ya, jangan sampai ketika malaikat menjemput kita, kita berkata demikian, oh ternyata selama ini saya bukan menghidupi kehidupan yang sesungguhnya. Yang ada cuma penyesalan. Terlalu banyak foya-foya, terlalu banyak aku isi hidupku dengan kekhawatiran, terlalu banyak hidupku isi dengan keraguan. Oh tidak, saudara. Hari ini saya ingatkan kita semuanya, sisa hidup kita yang ada, pastikan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita pastikan kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita gunakan untuk apa, saudara? Melakukan hal-hal yang berkenan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu melepaskan pengampunan. Jangan jemu-jemu untuk memberkati orang lain. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Amen. Pak, tapi semua orang kan sulit. Betul. Tapi percayalah, ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Bahkan Dia sanggup menjawab, Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Amin.
Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 berkata demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita rindu terus dapat tuntunan anugerah dan pertolongan Tuhan, nggak ada cara lain juga. Kita harus melekat kepada sumber anugerah. Kalau saudara rindu diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati bisnis, usaha dan pekerjaanmu, nggak ada jalan lain. Saudara mesti melekat kepada sumber berkat itu. Amin. Karena sumber anugerah, sumber berkat tidak ada lain di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba ayo kita koreksi masing-masing. Apakah hari ini kita menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya? Mari kita koreksi masing-masing. Apakah hari-hari ini kita menyenangkan hati Tuhan atau sebaliknya? Apakah work from home ini kita isi dengan satu kesenangan Tuhan, atau kita hanya isi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak memuliakan Tuhan? Sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan drama-drama yang ada di apapun juga lah. Tapi mari saya dorong, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dekatkanlah dirimu. Buat intimasi kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Dan sebab di luar Tuhan kita nothing. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Tuhan menghendaki kita diberkati dari masalah dan dibawa keluar. Bukan dari keluar ke dalam, tetapi dari masalah kita dibawa keluar untuk mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Saya berdoa hari ini saudara mendapatkan jawaban. Hari ini saudara mendapatkan kepastian daripada Tuhan. Dan hari ini saudara mendapatkan anugerah yang begitu hebat yang Tuhan berikan, yang dunia tidak bisa berikan. Banyak orang sekarang menuju kepada kebinasaan karena pengenalan akan Tuhannya sangat rentan. Banyak orang menuju kebimbangan, padahal Tuhan berikan kepastian. Banyak orang menuju kepada hal-hal yang tidak pasti, padahal Tuhan berikan kepastian atas kita. Amin. Mari di tengah-tengah pandemi seperti ini kita tetap bergandengan tangan. Kita melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan Dia nama di atas segala nama. Mengagungkan Dia Raja di atas segala raja. Bahkan ada firman yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita adalah Allah yang setia. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu kok di antara kita ada yang mengalami kelemahan. Saya tahu persis banyak di antara kita mungkin hari-hari ini sempat masuk di dalam kebimbangan, keraguan, bahkan tidak sedikit orang putus asa. Tapi sekali lagi, Anda tidak berjalan sendirian. Anda tidak sedang mengembara di padang gurun seorang diri. Ada Tuhan yang dengan anugerahnya, ada Tuhan dengan karyanya, ada Tuhan dengan jawabannya, ada Tuhan yang memberikan kita kepastian demi kepastian. Bawa segala masalahmu, kekhawatiran, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Tuhan setia buat saudara dan saya. Tuhan ada buat saudara dan saya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Kita tidak berhenti hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi firman itu kita simpan dalam loh hati kita. Tentu kita mengambil keputusan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
di bisnis kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman yang menuntun kita, firman yang menolong kita, firman yang memberikan jawaban atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman, terima kasih buat arahan-arahan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih pula buat karya agung-Mu. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Selain kami percaya, memuji Engkau, mengagungkan Engkau dalam semua sisi kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau belum selesai dengan kami, dan Engkau terus memberikan anugerah demi anugerah itu kepada kami. Lihat setiap kami Tuhan yang ikut ibadah online ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu doa-doa kami, bahkan Engkau tahu air mata kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap kami jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Mungkin ada di antara kami sedang pemulihan atau isolasi mandiri karena pandemi yang sedang terjadi. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Ulurkan tangan-Mu atas kami, tampung setiap air mata kami, jamah sakit penyakit kami, berikan jawaban atas pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu kami aminkan, dan firman-Mu kami lakukan. Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini, dan kami naikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga atas anugerah dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah lalai menepati janjinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang diberkati Tuhan, kita berkata amin. Shalom, Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengikuti komunitas sel live group yang ada di tempat ini. Saat ini kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Di sana kita bisa saling melayani, saling bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar sebagai berikut. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, segera ambil bagian untuk kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, terima kasih buat kelimpahan-Mu, buat jemaat GBI Asia Afrika yang ada di Bandung. Sebelum kami mengakhiri ibadah online yang luar biasa minggu ini, biarlah berkat damai sejahtera itu sempurna turun atas kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan, buka hatimu di hadapan Tuhan, arahkan iman dan pengharapan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih, mujizat diberikan melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Allah kita. Penyertaan yang manis daripada Roh Kudus senantiasa limpah atas saudara dan saya. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman jemaat GBI Asia Afrika yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.